Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua selama 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Kali ini aku punya narasumber yang super asik banget, kece banget, dan bisa memberikan pengalamannya atau menceritakan journey-nya di Jepang nih. Nah, kalau kalian mau tahu gimana sih ceritanya, don't forget to click like, comment, and subscribe, and please welcome Kak Irin. Hai, Halo Kak, apa halo. kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Ceci gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga sehat. Nah, sebelum nanya-nanya lebih jauh sama Kak Irin, mungkin kita kan belum terlalu kenal sama Kak Irin kan? Boleh nggak sih Kak Irin untuk memperkenalkan dirinya untuk teman-teman Dutch Entertainment? Oke. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Irin. Saya berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini saya sedang menempuh studi doktoral tahun kedua di Universitas Okayama, Jepang. Nah, riset yang saya pelajari saat ini mengenai image processing, computer vision, dan juga human computer interaction. Thank you. Oke, keren banget ya. Berarti ini udah berapa tahun nih Kak di sana? Ini udah 4 tahun. Jadi Wow. aku ke Jepang itu tahun 2020. Oh, berarti udah 5 tahun ya? Sorry, lima Oke, tahun. oke. Heeh, dari 2020 bulan Oktober. Jadi awal ke sini itu dari research student, Mhm. kemudian lanjut master dan sekarang lanjut ke doktoral. Emang sudah ada ketertarikan sendiri dengan Jepang atau bagaimana nih untuk melanjutkan studinya akhirnya memutuskan di sana gitu? Dari awal itu memang sudah tertarik ya Oke, dengan Jepang gitu ya. Kenapa oke. memilih Jepang begitu ya? Karena menurut saya Jepang itu cocok nih untuk melanjutkan studi dengan negara yang bidang teknologi dan inovasinya maju, begitu ya. Oke. Kemudian juga selain teknologi dan apa namanya teknologi dan inovasinya yang selalu berkembang gitu ya. Jepang juga memiliki etos kerja nih, Kak Jesse dan Oke. teman-teman ya. Juga kedisiplinannya orang Jepang itu patut diacungi jempol dan Oke. komitmen masyarakat Jepang terhadap kualitas itu juga oke banget. That's why I decide to continue and pursue my study in Oke. Japan. Gitu. Nah, untuk ini tuh Kak Irin ini masuk beasiswa atau tidak nih? Hmm. Alhamdulillah dari awal saya ke Mm-mm. Jepang, alhamdulillah saya menerima beasiswa membuka gakusho atau Max ya. Oke. Max itu overview dikit. Jadi Max itu apa namanya beasiswa dari pemerintah Jepang begitu ya. Dan Wow. ini full beasiswanya ya. Jadi di cover biaya tiket pesawat pulang pergi dari yang Oke. berangkat ke sini gitu ya. Terus Mm. nanti kalau pulang juga dibiayain. Jadi tiket pulang pergi ya, round trip ya berarti ya. Nah, terus habis gitu biaya kuliah gratis. Wow. Oke. Kemudian kita dapat benefit lagi itu apa namanya uang hidup ya daily allowance Mm-mm. untuk research Oke. student, karena saya mengalami research student itu sekitar 143 ribu yen. Wow. Oke. Kemudian itu setara mungkin 14 jutaan per bulan ya. Oke, oke, oke. Kemudian untuk mahasiswa S2 itu 144 ribu, beda 1.000. Mm-mm. Dan sekarang mahasiswa S3 itu nominalnya daily allowance itu daily allowance ya. Berarti monthly allowance, sorry. Monthly allowance jadi per Oke. bulan ya. Yes. Itu 145 ribu begitu. Nah, Benar. karena dapat lumayan besar nih Kak, maksudnya jumlah uangnya segala macam. Apa yang harus kita persiapkan untuk apply beasiswa ini? Nah, ini nih tips ya buat teman-teman yang ingin apa namanya studi ke Jepang menggunakan beasiswa ini ya. Jadi beasiswa ini tuh ada dua skema Kak Cesi. Jadi ada Oke. yang skema U to U, University to University, di mana Oh, oke. universitas di Indonesia, misalkan Universitas Indonesia nih misalkan ada cooperation dengan ada MOU dengan universitas di Okayama begitu ya. Nah, Oh, ini oke. mahasiswanya punya peluang besar untuk bisa Hmm.
eh, apa namanya menggunakan skema U2U ini, Hmm. begitu. Atau eh, G2G. Apa tuh G2G Kak? atau government to government. Jadi pemerintah Oke. Indonesia Hmm. antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Nah, Oke. biasanya ini kalau G2G teman-teman bisa apply langsung di embassy yang ada di Indonesia, kemudian ikutin persyaratannya ya. eh, Lengkapin dokumen-dokumennya, kemudian tes tulis, interview, biasanya juga ada proposal riset dan bagaimana apa namanya dan diikutin aja Hmm. semua apa namanya Step by stepnya gitu persyaratannya, ya. benar-benar persyaratannya, teman-teman bisa akses langsung di websitenya, website resminya Konjen ya, Konsulat Oke. Jenderal Jepang di Nanti Indonesia. boleh banget aku kasih linknya di description box biar teman-teman Sure, bisa sure. langsung Sure. nge-search, bisa langsung searching-searching biar nggak ketinggalan juga kapan dibukanya ya Kak. Tadi untuk universitasnya yang ada di Indonesia sendiri itu universitas yang terpilih juga atau memang bisa jadi hampir semua universitas juga ada program itu Kak? Nah, ini universitas yang dimaksud adalah universitas yang punya MOU. Oke, Jadi berarti sudah nggak ada mungkin. kerjasama sebelumnya nih dengan Oke, universitas yang ada di Jepang begitu. Ini universitas di Jepangnya harus yang ini ya apa kayak public university begitu ya, karena ini kan oke. under government gitu. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Kak Irin tuh sempat kuliah di Indonesia atau langsung ke Jepang? Aku sempat kuliah di Indonesia. Jadi Oke. aku D3 ngambil Mm-mm. D3 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS ya. Oke. Kemudian lanjut D4 Hmm. di Politeknik Negeri Jakarta. Wow, oke. Ya, kemudian sempat bekerja dulu 2 tahun di Indonesia di Surabaya. Oke, mungkin last question kali ya Kak Irin, aku mau nanya nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman Dares Entertainment yang memang mereka mau melanjutkan beasiswa juga, tapi merasa takut atau hopeless duluan? Menurut Kak Irin, apa tuh pesan-pesan tips and triksnya gitu? Hmm, menurutku saran dari aku buat teman-teman ya, jangan pernah takut buat bermimpi yang besar gitu ya, mimpi besar. Kuliah di luar negeri itu menurutku bukan soal gaya-gayaan, tapi soal bagaimana kita bisa berkembang, belajar dengan hal yang baru dan pula punya cara pikir yang lebih luas gitu ya. Jadi menurut aku don't worry, coba aja gitu ya, lakukan yang terbaik gitu. Never stop learning because life is about learning something gitu. Semangat terus teman-teman. Itu sih. Oke deh Kak Irin, thank you so much udah mau sharing-sharing sama kita semua, sama teman-teman Dares Entertainment. Pastinya kita mendapatkan insight-insight yang menarik banget tentang beasiswa ini. Dan buat teman-teman Dares, kalau kalian punya mimpi mimpilah setinggi langit. Kalau misalnya belum takut, berarti tandanya mimpinya belum besar gitu. Nah, oke guys, thank you for watching this video. Don't forget to click like, comment, and subscribe. Bye!